Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adi Alia dengan NPM 2311050001 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pembelajaran kreatif terhadap anak usia dini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Arini Al-Haq MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan guru pada suatu lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran tersebut, terutama pada guru dan peserta didik. Nah, pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang diciptakan oleh guru yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan sekaligus mengembangkan suatu wawasan, kreativitas, dan pola pikir pada peserta didik tersebut tentang suatu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kreatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif adalah memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, dapat dikatakan kreatif merupakan suatu kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru. Anak usia dini dimulai pada rentang usia 1 hingga 5 atau 6 tahun, di mana pada usia tersebut mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat. Selanjutnya adalah Golden Age. Golden Age merupakan kesempatan emas bagi anak untuk belajar, sehingga disebut sebagai usia emas. Pada fase usia emas ini sangatlah penting. Hal tersebut dikarenakan fase ini akan membentuk kepribadian anak setelah ia dewasa. Nah, mengenai hal itu, peran pendidikan dalam fase ini menjadi sangat krusial dan tidak dapat kita sepelekan, karena perkembangan mental di usia ini berlangsung sangat cepat. Pembelajaran pada anak usia dini perlu dilakukan dengan menarik dan semaksimal mungkin. Tujuannya, pada usia dini, anak sering merasa cepat bosan dan sebagian dari mereka banyak yang menganggap bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan dan sesuatu yang menjenuhkan. Sebagai pengajar atau pendidik, haruslah dapat mencari strategi atau cara agar membuat anak tertarik untuk melakukan pembelajaran. Salah satunya adalah dengan pembelajaran kreatif. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip dalam pembelajaran pada anak usia dini. Di antaranya yang pertama ada bermain sambil belajar. Bermain merupakan kegiatan yang paling diminati anak. Saat bermain, anak melatih otot besar, kecil, melatih keterampilan berbahasa, menambah pengetahuan, melatih cara mengatasi masalah, mengelola emosi, dan banyak hal lainnya. Bermain bagi anak juga sebagai pelepasan energi, rekreasi, dan emosi. Kegiatan pembelajaran melalui bermain mempersiapkan anak menjadi anak yang senang belajar. Kemudian ada berorientasi pada kebutuhan anak. Anak sebagai pusat pembelajaran, seluruh kegiatan pembelajaran direncanakan dan dilaksanakan untuk mengembangkan potensi anak. Dilakukan dengan memenuhi kebutuhan fisik dan psikis anak. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan cara berpikir dan perkembangan kognitif anak. Selanjutnya adalah lingkungan yang kondusif. Lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Anak belajar kebersihan, kemandirian, aturan, dan banyak hal dari lingkungan. Bermain atau ruangan yang tertata dengan baik, bersih, nyaman, terang, aman, dan ramah untuk anak. Lingkungan pembelajaran harus diciptakan sedemikian menarik dan menyenangkan, serta demokratis, sehingga anak selalu betah dalam lingkungan sekolah, baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Penataan ruang belajar harus disesuaikan dengan ruang gerak anak. Dan belajar hendaknya tidak memisahkan anak dari nilai-nilai budayanya, yaitu tidak membedakan nilai-nilai yang dipelajari di rumah dan di sekolah ataupun di lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah pembelajaran
aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau disingkat dengan PAKEM. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak yang disiapkan oleh pendidik melalui kegiatan-kegiatan yang menarik, menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis, menemukan hal-hal baru. Nah, pengelolaan pembelajaran hendaknya dilakukan secara demokratis, mengingat anak merupakan subjek dalam proses pembelajaran. Yang terakhir adalah menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Piaget meyakini bahwa anak belajar banyak dari media dan alat yang digunakannya saat bermain. Nah, karena itu media belajar bukan hanya yang sudah jadi berasal dari pabrikan, tetapi kita juga bisa menggunakan media belajar yang berasal dari seperti daun, tanah, batu-batuan, tanaman, dan sebagainya. Penggunaan berbagai media dan sumber belajar itu dengan tujuan agar anak dapat bereksplorasi dengan benda-benda di lingkungan sekitarnya, sehingga anak yang terbiasa menggunakan alam dan lingkungan sekitarnya untuk belajar akan berkembang lebih peka terhadap kesadaran untuk memelihara lingkungan. Perkembangan pada anak usia dini dibutuhkan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Tujuannya agar pertumbuhan dan perkembangan anak tercapai secara optimal. Perkembangan ini akan tercapai secara optimal jika dilakukan dengan adanya stimulasi. Stimulasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan anak yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, maupun emosional pada anak. Perkembangan anak yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan adalah salah satunya perkembangan kreativitas, karena sangat memiliki peran yang sangat penting dalam menstimulasi perkembangan anak. Kreativitas menjadi sangat penting untuk dikembangkan pada anak usia dini, karena kreativitas sering dianggap sebagai kunci untuk pembangunan ekonomi, sosial, terutama peningkatan pendidikan, khususnya pada anak usia dini. Pengembangan kreativitas pada anak usia dini sangat penting, karena kreativitas sangat berpengaruh dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan pada anak usia dini. Adapun tujuan pengembangan kreativitas anak usia dini adalah untuk mengembangkan kecerdasan dari kemampuan anak usia dini dalam mengekspresikan serta menghasilkan sesuatu yang baru. Apabila potensi anak usia dini dikembangkan secara optimal, memungkinkan maka anak dapat mewujudkan dan mengaktualisasikan dirinya. Dalam pengembangan kreativitas pada anak usia dini, contohnya adalah dapat diterapkan dengan pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif nyatanya bukan hanya untuk menarik perhatian anak usia dini, tetapi banyak sekali pengaruh-pengaruh yang terjadi untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Contoh pembelajaran kreatif salah satunya adalah membuat kerajinan tangan, seperti anak membuat lipatan-lipatan kertas sehingga membentuk menjadi sesuatu, entah itu bangun-bangun ruang ataupun bentuk-bentuk seperti bentuk hewan, bentuk tumbuhan, atau lain sebagainya. Yang kedua adalah berkebun. Nah, pada anak usia dini, pembelajaran kreatif dengan berkebun tujuannya adalah untuk mengenalkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi, anak usia dini dapat identifikasi mana yang sayur-sayuran dan mana yang buahan. Seperti apakah itu tomat, apakah itu wortel, wortel berwarna apa, bentuk buah pisang berwarna apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengenal hewan yang kemudian memperagakan suara tipuannya. Jadi, dengan memperagakan suara tipuannya, anak-anak menjadi tahu bagaimana suara-suara hewan tersebut. Kemudian, menghafal materi pembelajaran dengan nyanyian. Nah, untuk menarik perhatian anak dan juga mempermudah dalam penyampaian pembelajaran, kita dapat membuat suatu nyanyian atau nada-nada dalam penyampaian materi pembelajaran agar mudah diingat dan mudah dihafal. Berdasarkan yang telah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran pada anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah pada pembelajaran kreatif. Pembelajaran kreatif tidak hanya membuat anak menjadi tertarik, tetapi bisa berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, pembelajaran kreatif ini meliputi seperti bermain sambil belajar, melihat objek-objek secara langsung,
membuat sesuatu dari kertas, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga tidak membuat anak menjadi bosan dalam belajar. Nah, bagi para pendidik dapat menerapkan pembelajaran kreatif ini karena banyak sekali manfaat-manfaat yang dapat berpengaruh dalam perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Cukup sekian penjelasan mengenai pengaruh pembelajaran kreatif terhadap anak usia dini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.